Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Cip, Siap, Pak, bisa. jelas. Jelas, Pak. Ya, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini pada pelatihan sesi selanjutnya mengenai prinsip asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sebelum saya mulai, saya tanya kabar dulu nih ya. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita masih semangat hari ini mengikuti pelatihan, sudah masuk ke hari-hari terakhir begitu ya. Ya, Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan gitu Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin telah memahami kaitannya dengan prinsip asesmen ya Bapak Ibu, yang sudah kita terapkan dalam kurikulum baru ini, yang sudah kita pelajari beberapa hari ke belakang. Kemudian Bapak Ibu juga telah mengalami bagaimana caranya menyusun asesmen diagnostik dan memahami bagaimana tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Gitu. Jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai asesmen formatif dan sumatif bersama saya Pak Acep dari SMK Wikrama Bogor. Bahasan materi hari ini kita akan membahas mengenai asesmen formatif dan sumatif dan bentuk asesmen itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sebagai guru ya pastinya melakukan penilaian dan asesmen setiap pertemuan mungkin begitu ya, ataupun setiap penilaian harian dan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu ya, dan sampai ke penilaian akhir tahun gitu. Nah, dari paparan yang akan saya jelaskan mengenai ini, kita akan mengenal dulu bagaimana ada berapa jenis asesmen yang harus kita pahami pada materi pembelajaran hari ini. Mungkin selama Bapak Ibu mengajar juga saya juga termasuk yang mengalami gitu ya. Jadi kalau kita ngajar itu sebetulnya biasanya kita berpatokan kepada hasil akhir begitu Bapak Ibu ya. Ya, dari asesmen itu sebetulnya kita punya 3 jenis asesmen di sini yang akan saya paparkan. Jadi asesmen itu bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil peserta didik Bapak Ibu. Jadi asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Itu sih intinya sebetulnya ya, dari proses. Dan selama ini seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Gitu. Akhirnya asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari kegiatan pembelajaran, dari proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Gitu. Dan penilaian pun seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan seperti ini yang saya tampilkan di slide, di mana pendekatannya itu ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Dan pendekatan ini yang akan kita bahas nanti, yang kita lakukan sekarang dan yang kita lakukan di kurikulum baru ini. Gitu. Nah, belajar dari konsep asesmen formatif. Asesmen formatif ini merupakan penilaian yang biasanya kita sebut sebagai asesmen for learning, Bapak Ibu. Jadi asesmen for learning ini adalah proses pengumpulan data informasi begitu ya, melalui bukti-bukti yang mana seberapa kemajuannya dari peserta didik dalam menguasai kompetensi tersebut. Ya, kita bisa sebut kita ingin mengetahui capaian pembelajaran itu sampai mana sih, tapi biasanya kita lakukan dengan mengumpulkan data gitu. Nah, dan untuk memutuskan kegiatan pembelajaran yang paling efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi kompetensi secara optimal gitu Bapak Ibu. Nah, di sini konsepnya ada beberapa yang saya tulis, ini ada 5 kurang lebih.
Untuk yang pertama, metode evaluasi proses. Nah, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses ini pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, umpan balik. Nah, di sini asesmen formatif memantau pembelajaran peserta didik, memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, ini menjadi penting karena bagi peserta didik, asesmen formatif berfungsi membantu supaya peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang dikembangkan oleh dirinya, gitu ya. Bagi guru, untuk guru ini dukungan yang memadai. Apa sih dukungan yang memadai? Maksudnya, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi, Bapak Ibu. Nah, disebut tantangan apa yang harus dihadapi oleh peserta didik, lalu dukungan apa yang memadai yang dapat diberikan, gitu. Nah, asesmen formatif ini tidak hanya dilakukan oleh guru, jadi bisa dilakukan oleh guru, teman, atau diri sendirinya, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mudah-mudahan cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lalu yang kedua adalah konsep asesmen sumatif. Nah, biasanya ini yang kita jadikan patokan begitu Bapak Ibu ya. Di mana di akhir pembelajaran ini metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran gitu. Lalu yang kedua nilai akhir. Nah, ini yang menitik beratkan kepada pengajar atau seorang guru. Biasanya konsep asesmen sumatif ini yang kita gunakan sebagai patokan ya atau prioritas dari penilaian peserta didik tersebut. Padahal seharusnya asesmen sumatif ini memiliki taruhan tinggi katanya, karena berpengaruh terhadap nilai akhir. Nah, itu yang biasanya kita pegang. Dan memang untuk konsep asesmen sumatif ini dari umpan balik dari asesmen hasil sumatif ini dapat kita gunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka selanjutnya gitu. Jadi dari asesmen formatif, dari proses ini, dan dari asesmen sumatif ini, dari nilai akhir yang biasanya kita gunakan, ini harusnya memiliki keterkaitan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai fungsi asesmen formatif. Nah, ini saya bagi dua, menjadi untuk guru dan untuk siswa. Nah, untuk guru sendiri, kita biasanya fungsi asesmen ini untuk apa sih? Untuk mengawasi pembelajaran peserta didik, begitu Bapak Ibu ya. Untuk memastikan perkembangan peserta didik, lalu untuk mengecek pemahaman peserta didik sampai mana, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, dan kita sebagai guru harus mengetahui bagaimana cara meningkatkan di satu sisi si A kurang, si B agak lebih sedikit maju dari A gitu, yang C lebih tinggi levelnya. Nah, itu bagian dari fungsi asesmen formatif itu kita mengetahui capaian yang telah dilalui oleh siswa gitu. Dan untuk peserta didik sendiri ini untuk mengevaluasi pembelajarannya sendiri, membangun pengetahuan, lalu untuk mengidentifikasi juga kekuatan dan kelemahan dirinya, juga untuk meningkatkan kemampuan. Jadi dari fungsi asesmen ini kita bagi dua juga. Ini yang formatif, ini ada untuk guru dan untuk siswa. Jadi di mana mempunyai peran dan fungsinya masing-masing begitu. Saya boleh tanya dulu ke Bapak Ibu ini pengalaman Bapak Ibu melakukan asesmen formatif dan sumatif, boleh bisa di-share Bapak Ibu, silakan. Singkat saja. Ya Pak Acep. Ya, boleh. Untuk asesmen itu kita lebih cenderung ke sumatif ya, karena orientasinya ke nilai. Nilai akhir ya Pak ya? Iya, nilai akhir. Jadi lebih dituntut untuk ke nilai akhir, jadi lebih dominan sumatifnya. Padahal formatifnya itu juga sangat penting, karena untuk mendapatkan nilai yang bagus di akhir itu kan butuh asesmen formatifnya itu tadi. Iya. Nah, memang kita butuh kata-kata yang tepat untuk memotivasi anak-anak biar menjalankan proses
pembelajaran itu dengan baik, sehingga nanti di asesmen sumatifnya itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal, seperti itu. Keterkaitan Kreatif begitu Pak ya? gitu. Iya. Iya, betul. Ya, lalu untuk yang selanjutnya kita juga ada fungsi dari asesmen sumatif. Kalau tadi ya formatif ya Bapak Ibu. Ini biasanya kita lakukan di akhir pembelajaran begitu. Nah, fungsinya itu sendiri ada dua juga, ada untuk guru dan untuk siswa, di mana untuk guru juga sebetulnya sama-sama mengukur ya, seperti tadi mengukur capaian pembelajaran, sudah sampai mana penguasaan akhir unit pembelajaran, lalu untuk meningkatkan pengajaran di pembelajaran selanjutnya gitu. Jadi sebelum guru merancang pembelajaran di tahun berikutnya, kita juga sudah ada gambaran siswa mana yang sudah tercapainya penuh atau sebagian dan seterusnya begitu. Dan untuk peserta didik juga pastinya memahami performa di akhir pembelajaran, memahami capaian pembelajaran dan memenuhi capaian pembelajaran gitu ya. Jadi sudah sejauh mana sih unit pembelajaran atau capaian pembelajaran yang peserta didik kuasai seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai penekanan pada asesmen formatif gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar di slide yang saya tampilkan, ya mungkin Bapak Ibu juga coba dicermati antara kondisi saat ini dengan harapan dengan kurikulum baru Bapak Ibu. Ya, kalau yang di kiri layar itu kondisinya saat ini ya. Jadi assessment of learning itu kondisinya lebih kita tonjolkan daripada assessment for learning dan assessment as learning gitu. Di kurikulum baru ini harapannya kita bisa membalikkan keadaan sekarang, di mana kita bisa menjadikan assessment for learning itu apa sih artinya assessment for learning itu berarti assessment untuk pembelajaran gitu ya. Dan di mana untuk pembelajaran itu berarti keterkaitannya penuh dengan apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran gitu ya. Dan assessment as learning juga dikaitkan dengan bagaimana selama dia belajar, selama dia untuk mencapai capaian pembelajarannya itu harus lebih kuat daripada hasil akhir gitu. Nah, jadi assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru kondisi saat ini mungkin ya. Jadi juga ya kita lakukan juga di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang kurikulum baru ini, kurikulum paradigma baru ini mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Jadi lebih kepada proses yang kita terapkan, yang kita harapkan di sini bagaimana kita menitik beratkan kepada assessment of learning, for learning dan assessment as learning gitu. Nah, ini salah satu membangun keseimbangan antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif Bapak Ibu. Di mana capaian yang harus kita raih adalah mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai belajar yang menitik beratkan pada proses. Nah, capaiannya itu ya kita ada 3 di sini. Ada harusnya asesmen formatif itu lebih banyak daripada asesmen sumatif. Ya bisa kita bilang kalau kita di produktif ya kita akan lebih banyak menilai proses dibanding dengan hasil akhir atau nilai akhir di kerja mungkin ada kerja proyek di akhir gitu ya. Tapi nilai proses dari setiap pembelajaran di kelas itu lebih penting daripada nilai akhir gitu. Lalu perbaikan dan pengembangan diri dan asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif. Jadi saling melengkapi sih sebetulnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita bilang apakah sumatif ini harus dihilangkan? Ya tidak juga. Tetap juga harus ada karena dari sekian pemahaman itu ya kita ada ujian akhir, tapi lebih baik juga kita merumuskannya untuk penilaiannya itu kita gabungkan dengan nilai proses. Ya, seperti yang kita alami saat ini ya, selama pandemi ini mungkin di Bapak Ibu juga menerapkan konsep Merdeka Belajar gitu. Di mana Merdeka Belajar ini sebetulnya bukan dimudahkan begitu Bapak Ibu ya, tapi dari segi
apa namanya, dari segi kita melihat kondisi peserta didik, kita melihat kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan dan bahkan sekolah harusnya melaksanakan asesmen diagnostik dulu, di mana melihat kemampuan peserta didik dimulai dari ekonominya, dari segi sarana prasarananya begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan gitu. Jadi dari membangun keseimbangan ini sangat erat kaitannya antara asesmen formatif dan sumatif. Jadi keduanya tidak bisa dihilangkan, harus saling keterkaitan begitu. Saya boleh tanya ke Bapak Ibu juga pengalaman mengenai asesmen formatif dan sumatif begitu Bapak Ibu, dari Pak Gugum atau Bu Cici, ada yang bisa membagikan pengalamannya selama mengajar di kelas gitu? Ada Pak, boleh Pak. Boleh Pak Gugum. Jadi untuk asesmen formatif itu tidak selalu, kalau kami Pak ya, tidak selalu di setiap akhir pertemuan, tapi biasanya setelah satu subunit kompetensi itu selesai, baru diadakan tes formatif. Formatif ya. Nah, untuk sumatif, untuk asesmen sumatif, soal sumatif, biasanya itu soalnya kita ambil ulang dari soal yang formatif, tetapi dengan variasi tertentu. Misalkan kalau memang ada angka, ya angkanya kita rubah jadi angka yang lain. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Oke, baik. Jadi ada apa ya? Dari proses yang kita berikan juga sebelum ke sumatif itu juga kita kombinasikan dengan formatifnya begitu Pak Gugum ya. Betul, Pak. Ya, dari Bu Cici ada pengalaman mengenai pemberian asesmen formatif dan sumatif? Silakan. Kalau saya sama, nggak jauh beda dengan Pak Gugum ya. Untuk pemberian asesmen formatif itu biasanya di akhir. Biasanya kami ada namanya ujian untuk di masing-masing kompetensi. Misalkan sudah mencapai kompetensi ini, di KD ini kita mengadakan ujiannya. Memang terkadang kita di sini tidak adil untuk dalam arti jika anak itu ada kendala fisikis, misalkan dia sakit, otomatis hasilnya kurang baik. Jadi seperti itu. Jadi mempengaruhi sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menilai dari satu aspek. Ada beberapa aspek yang harus kita berikan ke anak gitu. Nggak hanya dari nilai saja. Itu aja Pak. Ya, memang dari segi siswa pun harus kita pertimbangkan Bapak Ibu ya, makanya ada asesmen dan diagnostik ya. Jadi kita mengukur dulu seberapa mampu siswa yang kaitannya dengan penggunaan IT-nya mungkin, atau dari ekonomi keluarganya dan lain-lain, di luar dari kemampuan peserta didik itu sendiri gitu Bapak Ibu. Ya, baik, selanjutnya mengenai bentuk asesmen. Jadi bentuk asesmen formatif dan sumatif ini juga sebetulnya sudah Bapak Ibu ketahui begitu ya. Di mana untuk yang tidak tertulis ini biasanya mereka menggunakan diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Ini menggambarkan sebagian besar gitu ya, untuk penilaian ini biasanya untuk keterampilan bagaimana dia cara berkomunikasi, bagaimana dia merepresentasikan bentuk dari abstrak ke nyata gitu kan, dari bagaimana dia menghayati perannya, mungkin itu di drama gitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang produk mungkin mereka juga memiliki portofolio gitu ya, dan bagaimana juga mereka bisa presentasi di depan kelas, bagaimana mereka bisa mendemonstrasikan apa yang mereka hasilkan gitu. Kalau untuk yang tidak tertulis lebih banyak kepada keterampilan ya. Dan untuk yang tertulisnya ini bisa refleksi, esai, poster, jurnal, tes tertulis gitu. Kalau untuk yang refleksi ini bisa sebenarnya bisa langsung diucapkan, atau refleksi ini bisa tertulis juga gitu ya. Esai dalam bentuk pemahaman secara tertulis, bagaimana mereka melatih kemampuan untuk menulisnya, dan juga untuk poster ini biasanya digunakan untuk bagaimana menghasilkan suatu produk, dan jurnal juga melatih untuk penulisan di secara struktural dan lain-lain. Tertulis juga ini biasanya pilihan ganda dan lain-lain.
Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah di akhir slide. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai materi yang saya sampaikan, saya coba pandu Bapak Ibu gitu ya. Coba Bapak Ibu silahkan untuk masuk ke quizzes.com. Saya coba copy linknya ya. Oke, kita akan coba bermain dengan quizzes.com. Ya Bapak Ibu silahkan bisa diklik, lalu quizzes join, lalu masukkan kodenya yang ada di kolom chat Bapak Ibu. Saya stop screen dulu, saya rubah ke halaman quizzesnya. Ini sedikit mengukur dari pemahaman materi yang Bapak Ibu terima dari saya ya. Ini terdiri dari 3 soal saja Bapak Ibu, sambil kita merefleksikan diri begitu ya. Jadi soal ini tidak susah, hanya 3 soal. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa mengerjakannya. Oke, sebentar. Sudah masuk Bapak Ibu? Terlihat layar saya? Terlihat. Ada Pak? Oke. Terlihat. Oke, sebentar. Oke, ada sudah join Bapak Ibu? Ini saya valid. Valid. Invalid kodenya, sebentar. Kenapa? Kita bentar saya publish ya. Saya nggak bisa masuk gimana, Pak? Ya, sebentar Bu. Saya kasih kodenya. Bentar, kodenya ini ya. Kodenya kode baru ya Bapak Ibu. Saya masukkan di kolom chat, Bapak Ibu tinggal copy saja. Kodenya 2305458. 2305458. Masuk Pak. Sudah bisa join? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, Bu Cici gimana? Siap. Boleh ulangi, Pak? Kodenya? Oh iya. 230. 2305458. Oh, baru bisa masuk, Pak. Oke. Oke, ada Pak Gugum, saya, Pak Juhri, dan Bu Cici ya. Oke, kita bisa mulai Bapak Ibu ya, hanya 30 detik ini, ada 3 soal. Untuk pemahaman Bapak Ibu bagaimana menangkap dan menerima materi saya di hari ini. Oke, kita mulai, silakan. Oke. Oke, sekarang yang memimpin apa ini? Oh, Bu Cici sekarang yang memimpin ternyata. Salah terus Pak. Oke. Oke, sudah selesai. Ya. Nah, ternyata dari pemahaman ini ya saya kok nilainya paling tinggi ini ya. Ya, saya nggak hitung ya. Jadi yang Bu Cici paling tertinggi, Pak Juri kedua, Pak Gugum ketiga. Ya, mungkin
dari soal-soal ini nanti bisa diulang-ulang Bapak Ibu ya. Siapa? Bapak Ibu ke depan. Jadi bisa diulang beberapa kali untuk kuis ini. Silakan nanti bisa diulang. Oke, baik. Dari hasil pemaparan saya mungkin dicukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran Bapak Ibu selanjutnya, di mana bisa menerapkan di kelas dan bisa menyampaikan kembali ke Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih banyak wabarakatuh. Pak Terima kasih Pak Acep, sehat selalu Pak Acep. Gugum, Pak Jari, Pak Acep, Iya, Assalamualaikum. sama-sama Ibu. Izin lab. Ya.